Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzi Fauzia Putri dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1A. Saya di sini akan mereview dan memberi pendapat tentang buku yang saya pinjam di perpustakaan sekolah yang berjudul Sejarah Pendidikan Indonesia. Yang pertama, alasan saya mengapa memilih buku ini adalah karena saya melihat dari cover bukunya ini tentang sejarah. Ini diterbitkan oleh Bumi Aksara pada 1994. A few moments later. Jadi, buku ini tuh menceritakan tentang pendidikan dari zaman kolonial Belanda, terus Jepang, lalu setelah kemerdekaan. Nah, di zamannya itu, dulu kita tuh nggak boleh kita tuh dibeda-bedain gitu loh sekolahnya sama Belanda. Jadi kita nggak boleh sekolah bareng Belanda. Jadi orang Belanda tuh pengennya sekolah sendiri, nggak dicampur sama orang Indonesia. Waktu dulu awal-awal pendidikan dan sekolah dibangun itu ada 2 macam sekolah. Nah, sekolah kelas 1 dan kelas 2. Nah, untuk kelas 1 ini biasanya orang Belanda dan anak-anak priai, golongan priai. Nah, kalau untuk yang kelas kedua, itu biasanya anak-anak Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang terlambat dalam pembuatan sekolah. Jadi Indonesia itu baru memulai membuat sekolah itu di abad ke-20. Jadi di zaman dulu itu ada perkembangannya, itu ada sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, sekolah desa, ELS atau sekolah khusus orang-orang Eropa, HCS untuk sekolah anak-anak Cina yang tinggal di Indonesia. Ada HIS ini adalah sekolah untuk orang-orang Indonesia yang ingin belajar tentang kurikulum barat dan khususnya pendidikan barat ya. Nah, lalu ada MULO. MULO ini pendidikan lanjutan dari ELS. Nah, MULO ini kurikulumnya itu terdapat 4 bahasa. Ada bahasa Belanda, Perancis, Inggris, dan juga Jerman. Lalu ada AMS. AMS ini adalah dari MULO tadi ke AMS itu AMS tuh kayak universitas. Nah, teman-teman, fun fact sendiri, guru di zaman dulu itu sangat sedikit, dan kalau kata penulisnya ini, guru-guru zaman dulu itu lumayan banyak yang tidak kompeten, dan untuk beberapa saja, karena mungkin pendidikan di sana untuk menjadi guru itu sulit ya teman-teman. Jadi mungkin banyak yang kurang kompeten, dan untuk penerbitan buku di Indonesia waktu awal-awal pendidikan ada, itu Belanda yang buat. Jadi kurikulumnya itu yang buat Belanda, bukan orang Indonesia sendiri. Karena orang Indonesia dilarang untuk membuat buku sendiri karena Belanda merasa dia yang paling unggul dan dia yang paling bisa membuat kurikulum, jadi dia yang bikin. Sampai sini saja saya meringkas tentang buku Sejarah Pendidikan Indonesia itu. Kalau kalian mau baca selengkapnya, kalian boleh baca sendiri di bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.